annal adzana syuri'a fil asli lil i'lan bis shalah. Jadi azan itu kan asalnya itu adalah untuk memberitahu tentang salat. Wala yusra'u fi ghairi salawatil mafruḍah, dan tidak disyariatkan di dalam selain salat yang difardukan. Jadi salat yang tidak fardu itu saja tidak disyariatkan. Sa'id bin Musayyab mengatakan, idza qala al muadzin, ketika muadzin mengucapkan kalimat Allahu Akbar, wajibal qiyam. Fa idza qala hayya 'alas shalah i'tadalatis sufuf. Apabila muadzin itu mengatakan Allahu Akbar, itu maka berdiri. Ketika muadzin sudah hayya 'alas shalah, shaf sudah lurus. Saat imam sudah takbir, maka makmum bisa takbir. Kejadian-kejadian di beberapa tempat itu misalnya ada orang yang kadang nunggu selesainya iqamah, itu karena memang dia berpegang pada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa orang itu baru berdiri ketika selesai iqamah. Kalau menurut Imam Malik, ya tidak apa-apa kapan saja berdiri. Menurut Imam Ahmad, tunggu dulu sampai kalimat qad qamatis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bagian terakhir dari bab masalah adzan dan iqamah. Kita sudah minggu yang lalu sudah membahas tentang adzan itu terkait dengan adzan bayi yang baru lahir dan juga tentang adzan di kuburan. Nah, ada beberapa hal juga terkait dengan adzan, yaitu adzan terhadap orang yang kesurupan. Termasuk adzan yang orang yang kesurupan itu juga ada adzan terkait dengan orang yang gila, ya, termasuk orang gila, termasuk orang yang sedang akhlaknya begitu sangat buruk, ya, baik manusia dan binatang. Termasuk adzan di orang yang yang mau bepergian, kayak orang mau bepergian haji, itu biasanya diadzani, ya. Kalau di Madura atau di beberapa tempat itu diadzani. Nah, terkait dengan orang yang sedang kesurupan itu, ada beberapa ulama yang lalu menyunnahkan adzan. Tetapi kalau mazhab Maliki menganggap bahwa itu makruh untuk diadzani. Jadi bukan sunnah, justru makruh diadzani. Nah, yang mau saya bahas di sini berhubungan dengan adzan yang orang yang mau berpergian. Jadi bepergian jauh biasanya diadzani, atau misalnya kalau kebiasaan orang atau ketika orang mau pergi haji gitu. Nah, itu termasuk juga kadang orang mau tenggelam atau orang kebakaran misalnya, itu diadzani. Termasuk orang yang tersesat diadzani. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i itu sunnah diadzani.
sunnah diadani. Sunnah diadani. Pada dasarnya adzan itu kan sebenarnya annal adzana syuri'a fil asli lil i'lan bis shalah. Jadi adzan itu kan sebenarnya asalnya itu adalah untuk memberitahu tentang salat. Wala yusra'u fi ghairi salawatil mafruḍah. Jadi dan tidak disyariatkan di dalam selain salat yang difardukan. Jadi salat yang tidak fardu itu saja tidak disyariatkan. Jadi misalnya kalau jenazah mau dimulai tidak boleh misalnya di adzan lebih dahulu, setelah itu iqamah, baru setelah itu dimulai sholat jenazah. Tapi pernah ada orang di sebuah daerah itu yang karena bingung mau memulai sholat jenazah, tiba-tiba salah seorang iqamah. Nah itu tidak disyariatkan itu. Jadi yang tidak salat mafruḍah itu, salat yang difardukan itu tidak disyariatkan. Nah tetapi lalu sebagian mazhab Syafi'i itu mengembangkan ke seperti yang disampaikan kemarin, yaitu bahwa adzan di kuburan. Nah termasuk juga akhirnya dikembangkan itu sebagian dari mazhab Syafi'i itu mengembangkan ketika orang itu mau bepergian, juga ketika seseorang ada orang yang lalu perilakunya sangat buruk gitu. Nah itu diadzani. Nah itu dikembangkan ke situ, Karena apa? Karena kan setan di situ, sehingga kalau diadzani kan setan itu lari. Nah, itu. Termasuk orang yang begitu sangat bersedih, itu diadzani. Termasuk orang yang sedang gila. Nah itu semua orang mau naik kapal laut misalnya atau menyeberang itu diadzani. Nah itu menurut mazhab Syafi'i sunnah. Tetapi begini, wa kullu dzalika mukhalifun lis sunnah. Semua itu yang disebutkan tadi itu menyalahi sunnah. Wa mimma ahdatsa minal bid'ah allati la aslalah. Dan itu termasuk bagian dari bid'ah yang tidak ada dasar, yang disebutkan tadi. Waman istahabba dzalika minal fuqaha. Adapun ulama yang lalu mensunnahkan dari yang disebutkan tadi itu, imma ayyakuna i'tamada ala khabarin la yasihhu. Itu pertama bisa jadi dia bersandar kepada hadis yang tidak sahih, au qasahu ala aslin masyru'in, atau dikiaskan kepada yang sudah ada dalilnya ya. Yang sudah ada dalilnya kayak orang mengadzani, itu ada dalilnya meskipun lalu dalil itu diperselisihkan. Itu. Nah, itu dikiaskan ke situ misalnya. Seperti kan kenapa ada azan di kuburan? Nah, itu dikiaskan, orang azan di kuburan itu dikiaskan kepada orang anak yang baru lahir. Jadi kalau meninggal diadzani, kalau mati pun kalau lahir diadzani. Nah, dikiaskan ke situ. Jadi itu dia yang seperti ini pertama
itu tidak ada dasarnya, atau ada dasarnya tetapi itu dikiaskan kepada sesuatu yang ada, atau tidak sahih. Sehingga ulama mengatakan wa kullu dzalika mukhalifun lis-sunnah. Jadi itu sudah menyalahi sunnah. Ini termasuk yang berpendapat seperti ini adalah mazhab Imam Maliki, ya, Imam Malik. Imam Malik mengatakan wa qarahal al-Imam Malik hadhil umura wa tabaraha bid'atan. Jadi menurut Imam Malik yang disebutkan tadi itu termasuk makruh untuk dilakukan. Artinya kalau makruh lebih baik tidak dilakukan. Bahkan lebih jauh lagi menganggap itu termasuk bagian dari bid'ah. Ini kenapa berbeda seperti ini? Karena memang tidak ada dasar yang kuat tentang ini sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Jadi kalau Imam Malik mengatakan ini makruh saja, artinya tidak sampai dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah. Tapi ada yang mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau mazhab Syafi'i berpegang kepada dasar-dasar yang sudah disampaikan tadi, yaitu ada yang menggunakan qiyas, ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih itu. Nah, itu mengatakan bahwa itu adalah sunnah dikerjakan itu. Artinya kalau menurut Imam Malik lebih baik tidak dilakukan. Itu terkait dengan adzan yang beberapa adzan yang biasa mungkin dilakukan. Nah, sekarang terkait dengan iqamah. Iqamah itu kapan dilakukan iqamah? Kalau penunjuk jam ini kan tidak mengharuskan iqamah, ya, tidak mengharuskan iqamah. Iqamah itu dilakukan ketika imam sudah siap. Jadi imam sudah siap. Artinya imam sudah memberikan isyarah bahwa segera dilakukan iqamah. Jadi dasar pemikirannya begini. Seorang muadzin itu berhak melakukan adzan tanpa persetujuan imam. Jadi adzan tanpa persetujuan imam. Jadi kalau sudah masuk waktunya ya sudah adzan. Tapi kalau iqamah itu nunggu isyarat imam. Jadi jangan sampai ada orang iqamah masih tolah-toleh mana imamnya. Iqamah dulu, baru setelah itu cari imamnya. Nah, itu masalah itu, ya, seperti itu. Karena hadis Rasulullah mengatakan bahwa kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Jadi muadzinnya Rasulullah itu setelah adzan itu dibiarkan tidak melakukan iqamah kecuali melihat Rasulullah itu keluar. Jadi kalau Rasulullah sudah keluar, sudah dipastikan mau masuk, itu baru iqamah. Artinya bahwa Rasulullah sudah siap. Nah, ini hadis ini dikomentari oleh Imam At-Tirmidzi dengan mengatakan qala ba'du ahlil ilmi innal muadzina amlaku bil adzan wal imam amlaku bil iqamah. Muadzin itu lebih berhak untuk adzan, tapi imam itu berhak atas iqamah. Jadi muadzin adzannya tidak perlu persetujuan imam, tapi iqamah itu perlu persetujuan imam. Artinya bahwa kalau imamnya tidak ada, tidak iqamah. Tunggu sampai imam itu ada. Nah, begitu juga Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakatal muadzinu bil ula min salatil fajri qama faraka rak'ataini khafifataini qabla salatil fajri ba'da ayyastabina al fajru thumma ittaja'a ala shikkihi al aymani hatta ya'tiyahul muadzinu lil iqamah. Jadi Rasulullah itu apabila selesai muadzin adzan yang pertama waktu salat fajar, itu adzan muadzin adzan subuh maksudnya, itu Rasulullah berdiri dan salat 2 rakaat ringan saja, ringan, jadi tidak terlalu panjang. Nah itu Rasulullah masih berbaring. Jadi berbaring pada lambung bagian kanan. Nah itu Rasulullah masih berbaring. Nah kemudian setelah itu datanglah muadzin untuk memberitahu bahwa untuk iqamah ya. Jadi kadang Bilal itu memberitahu Rasulullah itu, bahwa salat akan bisa dimulai apa enggak. Sehingga kalau sudah siap Rasulullah, maka Bilal itu melakukan adzan. Nah, semua mazhab mengatakan ya seperti itu. Jadi tunggu muadzin dulu, tunggu iqamah dulu. Jadi tunggu imam dulu baru iqamah. Katanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan wala yuqimu hatta ya'dzana lahul imam. Jadi tidak dilakukan iqamah kecuali imam itu sudah mengizinkan. Jadi karena apa? Karena Bilal itu masih meminta izin Rasulullah untuk melakukan iqamah. Jadi apakah izinnya itu berupa isyarah atau kebiasaan? Kebiasaan itu kan begini. Kalau imam rawatib itu misalnya masuk pintu, itu iqamah misalnya. Itu bagian daripada izin. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Jadi kalau katanya Madhab Syafi'i dari Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab mengatakan waqtul adzan manutum binadril muadzin la yahtadu fihi ila muraja'atil imam wa waqtul iqamah manutum bil imam. Jadi kalau adzan itu pertimbangan muadzin sendiri. Jadi berdasarkan pertimbangan muadzin bahwa waktu sudah masuk, tidak perlu itu konfirmasi ke imam. Tapi giliran iqamah maka itu tergantung daripada imam. Maka itu muadzin menunggu isyarah dari imam. Jadi ini penting karena berhubungan dengan ada di beberapa tempat itu iqamah lebih dahulu, setelah itu baru bingung cari imam atau saling tunjuk ya, saling tunjuk. Nah itu. Nah seandainya saling tunjuknya itu di awal itu tidak apa-apa. Jadi saling tunjuk masuk dulu, setelah saling tunjuk lama baru masuk ke dalam, baru setelah itu iqamah. Nah itu tidak apa-apa. Nah, jadi yang terjadi seperti itu. Nah ada beberapa hadis sebenarnya terkait dengan itu, yaitu dikatakan idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni. Apabila iqamah dilakukan, maka janganlah engkau berdiri kecuali melihat saya, kata Rasulullah. Jadi itu. Ini kan seolah-olah begini. Orang berdiri itu nunggu Rasulullah datang, iqamah itu, iqamah. Nah, itu dalam satu kesempatan.
Dalam kesempatan yang lain itu pernah begini. Dari Abi Hurairah, uqimatis shalah faqumna fa'addalna as-sufufa qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbira dzakara wa ansarafa wa qala lana makanakum falam nazal qiyasan nantadiruhu hatta kharaja ilaina wa qad ikhtasala yantufu ra'suhu ma'an. Jadi pernah Rasulullah iqamah dilakukan dan kami, katanya sahabat itu, berdiri meluruskan saf sebelum Rasulullah masuk, sebelum Rasulullah itu keluar datang. Kemudian baru setelah itu Rasulullah datang masuk ke tempat sholat, sebelum bertakbir Rasulullah itu ingat sesuatu, sehingga lalu Rasulullah keluar. Barisan sudah siap, sudah siap, saf sudah bersaf, barisan sudah siap. Rasulullah mengatakan diam di situ. Jadi Rasulullah keluar. Dan kami, kata para sahabat itu, ya diam nunggu Rasulullah sampai keluar. Nah, begitu Rasulullah keluar, lalu Rasulullah kelihatan di rambut beliau ada bekas air. Jadi mungkin barangkali mandi ya Rasulullah, sehingga ada bekas airnya, dan itu keluar lalu masuk ke tempat sholatnya dan bertakbir. Kemudian sholat dimulai bersama para sahabat. Artinya di satu kesempatan sahabat itu sudah siap safnya, baru Rasulullah masuk. Tetapi dasar bahwa Rasulullah itu sudah ada, itu sudah menjadi kesepakatan. Artinya bahwa karena katanya Al-Qadiyat itu kadang sahabat itu ada yang tahu bahwa Rasulullah datang, ada yang tahu itu cuma Bilal. Karena Bilal itu selalu berdekatan dengan Rasulullah. Kadang Bilal yang marani Rasulullah. Nah, itu jadi muadzin itu kadang memarani Rasulullah. Sehingga yang tahu bahwa Rasulullah keluar atau tidak itu adalah muadzin. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa sekalipun banyak perbedaan hadis tentang masalah ini, adalah intinya bahwa iqamah itu dilakukan apabila imam sudah siap. Nah, sekarang adalah yang menjadi pertanyaan, kapan seorang makmum itu berdiri untuk berjamaah? Karena ada yang makmum itu yang lalu menunggu selesainya iqamah. Ada yang makmum menunggu selesainya iqamah. Ada yang begitu qad qamatis shalah itu baru berdiri. Ada yang lalu belum iqamah itu sudah berdiri, karena jam itu sudah mau menunjukkan nampaknya muadzin mau iqamah ini. Jadi berdiri lebih dahulu. Jadi karena biar bisa mendapatkan saf pertama. Nah, ulama itu berbeda pendapat tentang kapan berdirinya. Mata yustahabbu lil ma'mum ayyakuma ila shalah. Kapan disunnahkan bagi seorang makmum itu berdiri untuk sholat. Fa ba'dun istahabbal al-bad'a fil awwalil iqamah, yaitu wabihi qala Daud ad-Dhahiri. Jadi yang pertama adalah disunnahkan memulai di awal iqamah. Jadi ketika awal iqamah dimulai, maka itu berdiri makmum untuk berjamaah ya. Artinya kalau belum iqamah itu tidak berdiri gitu.
Jadi nunggu dimulainya iqamah. Jadi kalau sudah iqamah baru berdiri. Wa ba'dun, sebagian ulama juga mengatakan inda qaulihi qad qamatis shalah, ketika wabihi qala Ahmad, menurut Imam Ahmad bin Hambal itu ketika muadzin itu sampai pada kalimat qad qamatis shalah, berdiri baru berdiri dan luruskan shaf, itu ketika sampai qad qamatis shalah. Nah, yang ketiga yaitu pendapatnya Abu Hanifah, yaitu wa ba'dun inda qaulihi hayya 'alal falah, ketika sampai kepada hayya 'alal falah baru berdiri untuk salat. Wa ba'dun, menurut pendapat yang keempat, indal faraghi minal iqamah wa bihi qala asy-Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, jadi ketika selesai iqamah, kalau sudah iqamah selesai maka itu baru berdiri. Jadi kalau mulai dari awal sampai akhir itu ditunggu, giliran selesai la ilaha illallah terus baru berdiri. Nah, ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Wa ba'dhum qala hatta yaraul imam, sebagian ulama juga berpendapat itu ketika melihat imam. Jadi kalau imam sudah dilihat maka barulah makmum itu berdiri. Wa ba'duhum lam yahudda fi dzalika haddan kamalikin fa innahu wakala dzalika ila qadri taqatin nas. Sebagian ulama yaitu termasuk Imam Malik mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan tentang kapan mau berdiri, apa lebih awal, jauh sebelum imam datang misalnya. Karena kata Imam Malik, kadar kemampuan manusia itu berbeda. Begini maksudnya. Ketika misalnya harus ketika qad qamatis shalah, itu harus berdiri. Nah, itu kan ada orang yang tidak bisa langsung berdiri, tetapi merangkak dulu baru perlahan-lahan berdiri. Ada yang bisa langsung berdiri. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu kata Imam Malik, ya terserah kapan sanggupnya berdiri. Jadi boleh berdiri lebih awal. Misalnya ada orang yang sudah sepuh sudah berdiri lebih awal. Ada orang yang masih muda, ya ketika kapan harus berdiri ya bisa berdiri kapan saja, tetapi yang sepuh berdiri lebih dahulu. Nah, itu tidak apa-apa kata Imam Malik, sehingga Imam Malik mengatakan itu sebenarnya ya tidak ada batasan kapan itu berdiri, kapan berdiri. Lebih awal ya tidak apa-apa. Artinya kalau menurut Imam Malik ya berdasarkan berdasarkan jam dinding ini, jam ini, misalnya berdiri ya enggak apa-apa, atau setengah jam sebelum iqamah enggak apa-apa, itu maksudnya Imam Malik. Artinya tidak ada batasan seperti itu. Yang penting ketika takbir dimulai adalah kita sudah berdiri siap untuk melakukan sholat itu. Nah, itu terjadinya perbedaan itu karena memang dalam memahami hadis itu bermacam-macam ya, dan yang terjadi juga itu di kalangan sahabat juga demikian. Jadi misalnya Sa'id bin Musayyab mengatakan, idza qala al-muadzin, ketika muadzin mengucapkan kalimat Allahu Akbar wajibal qiyam. Fa idza qala hayya 'alas shalah i'tadalas sufuf. I'tadalatis sufuf ya. Jadi kalau menurut Sa'id bin Musayyab itu dikatakan apabila muadzin itu mengatakan Allahu Akbar itu maka berdiri. Ketika muadzin sudah hayya 'alas shalah, shaf sudah lurus.
Jadi saat imam sudah takbir maka makmum bisa takbir. Nah, ini artinya bahwa kejadian-kejadian di beberapa tempat itu misalnya ada orang yang kadang nunggu selesainya iqamah, itu karena memang dia berpegang pada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa orang itu baru berdiri ketika selesai iqamah. Kalau menurut Imam Malik ya tidak apa-apa kapan saja berdiri. Nah, kapan saja dia berdiri. Menurut Imam Ahmad tunggu dulu sampai kalimat qad qamatis shalah. Kalau sudah qad qamatis shalah maka itu baru dimulai. Tapi kalau menurut Daud Ad-Dhahiri saat sudah mulai iqamah. Menurut Abu Hanifah yaitu ketika hayya 'alal falah. Kalau sudah hayya 'alal falah maka boleh dilakukan berdiri. Nah, ini terkait dengan azan. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Tidak ada. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di masyarakat ini tentu berbeda. Jadi ada yang kalau haji itu ada yang adzan, ada yang iqamah, bahkan ada yang tidak. Itu tidak terlepas dari perbedaan. Oleh karena perbedaan maka itu sesuatu yang biasa terjadi dalam masyarakat. Cuma kita tentu harus berpegang kepada, karena ini berhubungan dengan syariah, maka tentu harus berpegang kepada dalil yang jelas. Tetapi bahwa masing-masing imam, apakah mazhab Syafi'i, apakah mazhab Maliki, tentu itu punya dasar masing-masing. Artinya tidak perlu diperdebatkan. Tetapi penting kita mengambil dalil itu. Semua yang disampaikan tadi adalah kalau Muhammadiyah tidak melakukan itu, jadi artinya tidak melakukan adzan untuk bepergian, adzan di kuburan, termasuk adzan tadi misalnya orang mau naik kapal untuk menyeberangi lautan, misalnya itu tidak termasuk dilakukan. Termasuk juga adalah bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan itu ada tiga. Ada yang pertama mengatakan itu diadzani dan iqamati. Ada yang mengatakan itu diadzani saja tidak diiqamati. Ada yang mengatakan itu tidak perlu diadzani dan tidak perlu juga diiqamati. Barangkali itu, mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.